Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Izzuddin Afesina, NIM 2018 104103112886 Farmasi FUMM akan menjelaskan tentang Kaempferia galanga atau bisa disebut kencur. Kencur adalah salah satu jenis empan-empan atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Limpang atau rizoma tanaman ini mengandung minyak atsiri dan alkaloid yang dimanfaatkan sebagai stimulan. Nama lainnya adalah cekur atau brohom. Kencur merupakan temu kecil yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Kencur termasuk golongan monokotil. Klasifikasi pada kencur. Kerajaannya yaitu berantai. Divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Kaempferia, dan spesiesnya yaitu galanga. Sekarang kandungan kimia yang terdapat dalam Kaempferia galanga yaitu terdiri dari pati sekitar 4,14%, mineral 13,73%, minyak ciri 0,02% yang berupa sineol, asam metil, kanil, dan pentatekaan, asam sinamat, etil ester, borneol, campene, pareumarin, asam anisat, alkaloid, dan gum. Gambar di samping merupakan gambar dari Kaempferia galanga. Bagian sisi kanan. Kemudian khasiat dari kencur, yaitu berfungsi untuk mengatasi diare, mengatasi radang lambung, obat anti nyeri dan radang, obat batuk dan hipertensi. Semua manfaat ini karena adanya kandungan ilmiah tadi. Kemudian anatomi akar pada kencur. Kencur sendiri adalah tumbuhan monokotil, sehingga akarnya tidak akan bertumbuh besar. Bagian-bagian yang lebih tua akan menebal dan terendam bahan kayu sehingga tidak kemasukan air seperti pada gambar di bawah. Anatomi pada akar. Yang pertama terdapat tudung akar. Tudung akar terdapat pada ujung tanaman yang fungsinya sebagai pelindung senantiasa diperbarui apabila sistem akar primer didorong ke dalam tanah. Sel tudung akar yaitu sederhana dan membentuk jaringan parenkimatis yang homogen. Yang kedua ada epidermis, yaitu terdiri dari selapi sel di antara sel-sel yang mana tidak ada ruang antar sel. Dinding selnya tipis dan mudah memasukkan air. Bentuknya seperti pipa. Kemudian bulu akar dinding sel yang tidak berkutikula atau kurangnya kutikula. Bulu akar berfungsi sebagai organ penyerap. Biasanya sel-sel pada bulu akar ini tidak berumur panjang. Biasanya cepat mati, dan itu langsung diganti dengan yang baru. Yang keempat, silinder pusat, yaitu pembuluh-pembuluh atau ikatan pembuluh kayu yang tersusun atas jari-jari. Letaknya bergiliran dengan ikatan bulu tapis, diantaranya terdapat parenkim. Yang terakhir ada endodermis, itu lapisan batas antara kulit dan bagian pusat, di mana pada endodermis ini terdapat gabus ya, sel-sel gabus. Itu yang kemudian batang pada tumbuhan monokotil ini, pertumbuhan sekunder tidak begitu tampak karena kambium tidak membentuk xilem dan floem, tapi ikatan pembuluh kolahedral. Dan pada batang monokotil ini jaringan pengangkut tersusun dalam berkas-berkas dan
tersebar di seluruh permukaan badang dan dikelilingi oleh jaringan parenkim. Pada anatomi badangnya sendiri, yang pertama terdapat kulit luar, terdiri dari sel apisel dan antar selnya tidak ada. Ruang antar selnya tidak ada. Pada kulit luarnya sendiri, pada badang ini lebih tebal dindingnya, soalnya untuk melindungi bagian di dalam-dalamnya. Yang kedua terdapat parenkim. Parenkim ini berdinding tipis. Sel berguna untuk memasukkan gas, terutama zat asam yang perlu untuk bernafas. Yang ketiga terdapat ikatan pembuluh pada tanaman monokordil. Jalannya ikatan pembuluh tidak sejajar dengan muka badang. Dari daun ikatan pembuluh tersebut menuju ke tengah badang dan membelok dan dengan jalan serong menuju muka badang. Makin ke bawah ikatan makin tambah kecil. Bisa dilihat pada gambarnya ini. Jalan ikatannya tidak sejajar. Kemudian anatomi pada daun kencur. Yaitu yang pertama terdapat epidermis. Epidermis ini menyelubungi jaringan daun dan sebagai lapisan pelindung yang hanya terbuka pada stomata dan hidatoda. Epidermis ini pelindung dari kekeringan. Itu menyalurkan produk antara mesofil dan tulang daun. Mesofil sendiri tersusun oleh sel-sel parenkim berdinding tipis. Bentuk dan susunan sel mesofil bervariasi, tapi umumnya yaitu ada dua, yaitu sel palisade dan sel spon. Sel palisade memanjang, silindris, dan tersusun secara teratur berdempetan. Sedangkan spon selnya tidak teratur dan berongga. Kloroplas pada mesofil umumnya terletak pada seberang dinding sel. Yang ketiga, berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini terdapat pada tulang daun, bercabang banyak, pada beberapa cabang berhubungan membentuk sebuah jala. Fungsi dari berkas pengangkut sendiri yaitu untuk mengurus pengangkutan air dan hasil fotosintesis ke bagian-bagian yang lain. Kemudian anatomi bunga pada kencur. Pada tanaman kencur, bunganya berwarna putih, baunya harum, terdapat 4 helai daun mahkota. Pada bagian tangkainya memiliki daun kecil dengan panjang sekitar 2-3 cm. Tangkai tersebut terdapat cabang api yang dapat tumbuh lebih dari satu tangkai dengan panjang 5-7 cm dengan berbentuk bulat beruas. Bunga pada kencur sendiri berbentuk majemuk dengan susunan setengah duduk pada kuntum berjumlah 4-12 buah. Sedangkan pada bagian bibir bunga atau labellum terdapat lembayung dengan warna putih yang lebih dominan. Bisa dilihat pada slide sebelumnya untuk gambarnya. Buah dan biji. Tanaman kencur memiliki rizoma yang berada di dalam tanah. Pada bagian rimbang tumbuh secara berkelompok dan bercabang yang terdapat pada bagian induk tengah. Kulit alit tanaman kencur berwarna coklat, akan tapi pada bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya khas dan pada bagian rimbang warna kuning ketika masih muda, serta kandungan airnya lebih banyak dibanding ketika waktu tua. Ini sebenarnya buahnya itu pada bagian akarnya ya, dan tidak terdapat biji pada kencur. Makroskopik pada kencur yang bisa diamati yaitu kepingan, bentuknya pipih, hampir bundar sampai jorong atau tidak beraturan, tebalnya 1-4 mm dengan panjang 1-5 cm dan lebar 0,5-3 cm. Bagian tepinya berombak, keriput warna coklat sampai coklat kemerahan, bagian tengah putih sampai putih kecoklatan. Kemudian kortek, sempit, lebar kurang lebih 2 mm. Warnanya putih, berkas pembuluh tersebar, tampak sebagai bintik warna kelabu atau keunguan. Yang ketiga, silinder pusat, lebar, banyak tersebar berkas pembuluh seperti kodeks, kemudian berkas patahan, rata, berdebu, warnanya putih. Kemudian itu bagian mikroskopik, terdapat peridam terdiri dari 5-7 lapis sel dengan bentuk segi panjang dinding tipis. Kemudian jaringan parenkim korteks terdapat di bawah peridam. Sel parenkim isodiametrik
Dindingnya tipis, berisi butir pati seliodoblas, bentuknya hampir bulat, warna putih semu hingga kekuningan. Dan butir pati biasanya tunggal besar bentuk bulat. Kemudian berkas pembuluh tersebar dalam korteks dan silinder pusat. Nanti ada di slide terakhir habis ini. Pembuluh kayu terdiri dari pembuluh spiral, pembuluh tangga, dan pembuluh jalat dan tidak berlignin. Endodermis mempunyai dinding radial yang agak menebal. Kemudian silinder pusat lebar parenkimatik berisi butir pati dan iodoblas minyak seperti korteks. Berkas pembuluh di bawah endodermis tersusun teratur dalam suatu lingkaran berdekatan satu sama lain. Kemudian cerbuknya warnanya putih. Ya, ini adalah gambar dari penampang melintang rimpang kencur. Pada bagian ini disebut dengan periderm. Dan yang ditunjuk oleh nomor 2 ini yaitu iodoblas minyaknya. Ketiga, parenkim korteks. Keempat ini berkas pengangkut. Dan kelima merupakan butir pati. Ini berkas pembuluhnya di korteks ya. Yang keenam ini endodermis. Ketujuh berkas pembuluhnya di silinder pusat. Dan yang ke-8 merupakan parenkim. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan Kaempferia galanga atau bisa disebut kencur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.